saya sudah bersama dengan narasumber dari BNPT. Ada Bapak Mario Humberto. Kita langsung saja sapa beliau. Apa kabar Pak Mario? Kabar baik, Bu Ben. Kabar baik. Sehat dan semangat selalu ya? Sehat, luar biasa. Luar biasa, salam sehat dan salam tangguh. Siap. Baik, Pak Mario. Ini berbicara tentang paham radikalisme dan terorisme. Saya ingin tahu nih, BNPT adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Kita juga ingin tahu nih, apakah ada satu upaya dalam mencegah paham radikalisme kepada kaum milenial? Seperti apa Pak Mario? Dalam mencegah radikalisme di kalangan milenial, itu sebenarnya dengan narasi-narasi yang positif, narasi-narasi yang melawan narasi-narasi radikal. Pemirsa, bersama saya Bena Rangkuti di Bincang Hebat. Untuk hari ini saya sudah bersama dengan narasumber dari BNPT. Ada Bapak Mario Humberto. Kita langsung saja sapa beliau. Apa kabar Pak Mario? Kabar baik, Bu Ben. Kabar baik. Sehat dan semangat selalu ya? Sehat, luar biasa. Luar biasa, salam sehat dan salam tangguh. Siap. Baik, Pak Mario. Ini berbicara tentang paham radikalisme dan terorisme. Saya ingin tahu nih, BNPT adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Nah, tentunya dari pihak perpanjangan tangan pemerintah, kita juga ingin tahu nih, apakah ada satu upaya dalam mencegah paham radikalisme kepada kaum milenial, generasi muda, anak-anak zaman now. Kita akrab dengan seperti itu ya. Siap. Seperti apa Pak Mario? Baik, saya coba jawab bahwa dalam mencegah radikalisme di kalangan milenial, itu sebenarnya dengan narasi-narasi yang positif, narasi-narasi yang melawan narasi-narasi radikal. Nah, sebenarnya lebih baik lagi pencegahannya itu dari sejak dini, dari mulai usia TK, SD. Dengan cara apa? Dengan cara diajarkan pemahaman agama yang utuh bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin dan mencintai negara itu adalah sebagian dari iman. Jadi nanti dia akan berfungsi seperti selayaknya vaksin. Ketika seseorang beranjak dewasa, ketemu dengan orang-orang yang mengajak untuk menjadi radikal atau bertemu dengan konten-konten radikal, itu seperti vaksin yang otomatis menolak untuk diajak menjadi orang yang radikal. Kira-kira begitu untuk pencegahannya. Itu yang memang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh pemerintah. Ada target nggak dalam melakukan itu? Untuk target, karena ini merupakan tupoksi kami, jadi itu selalu dilakukan oleh kami, melakukan kontra narasi-narasi di media sosial, lalu juga menggandeng kiai, para ulama, lalu juga tokoh-tokoh moderat untuk memberikan pemahaman agama yang utuh supaya orang-orang yang nantinya bertemu dengan narasi-narasi radikal tidak terpapar dan tidak ikut ke arah sana. Pak Mario, bagaimana nih kita mencermatinya agar orang tua, contoh saya juga bisa mendampingi. Tadi kan Bapak mengatakan SD, SMP, SMA dan selanjutnya ya mahasiswa. Jadi selaku orang tua berarti harus aware dong ya, memperhatikan anak-anaknya mengenai sekarang media sosial begitu marak. Apa nih yang harus dicermati bagi orang tua dan juga anak-anak? Apakah ketika di media sosial muncul salah satu konten sesuatu, itu juga harus diwaspadai sebagai salah satu virus penyebaran dari radikalisme itu? Ya. Tentu sebagai orang tua, bila melihat ada yang berbeda, yang berubah dari anaknya, tentu jangan hanya diam. Ada yang mengatakan bahwa ketika see something, say something, do something. Artinya kita jangan abai dengan pola-pola perilaku anak yang mulai menyendiri, lalu suka melawan, frontal, membangkang lalu juga gitu. Mengatakan ujaran-ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu, itu sebenarnya sudah tanda-tanda. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda itu, orang tua jangan hanya diam, mulai didekati, lalu mulai diajak bicara, mulai diberikan pengarahan yang benar bahwa ya memang pemahaman-pemahaman seperti itu tidak baik. Artinya nanti ketika terus-menerus anak dicekoki dengan narasi-narasi radikal, ya kan berkembang lagi ke tahap yang lebih tinggi, yaitu terorisme. Jadi perlu pendampingan dari orang tua ya, kepada keluarga, lingkungan, dimulai dari lingkungan keluarga begitu ya. Betul. Itu lingkungan keluarga yang kita mulai dari terkecil dulu. Sementara untuk pada umumnya nih, lingkungan secara umum, secara luas, upaya BNPT sendiri terhadap kontraradikalisasi. Iya, itu jadi seperti apa? Ya baik, jadi BNPT ini berusaha menangkal, melawan
narasi-narasi radikal itu dengan narasi-narasi yang positif. Memang ini dilema di semua negara bahwa narasi-narasi radikal itu lebih banyak, lebih berkualitas. Tetapi tetap BNPT berusaha untuk membuat narasi-narasi yang positif untuk menangkal narasi-narasi radikal tersebut. Kita bisa lihat contohnya narasi radikal itu subtitle Indonesia lebih banyak, ya kan? Lalu kualitas videonya HD. Nah, BNPT itu udah coba bikin video-video positif yang nanti diharapkan ditonton oleh masyarakat, sehingga masyarakat tuh ketika ketemu video yang radikal, ini nggak seperti itu, yang benar tuh adalah yang seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian BNPT juga sudah merangkul anak-anak muda untuk membuat lomba-lomba video pendek seperti itu. Ya, kira-kira itu. Jadi sudah ada kegiatan atau teknisnya bisa mengcounter begitu ya? Betul, sudah counternya ya. Kalau memang jadi sudah ada kewaspadaan. Ini akan muncul melalui media sosial, ganasnya media sosial. Betul. Perlu diwaspadai. Jadi pemerintah dalam hal ini BNPT sudah juga melakukan seperti proteksi begitu ya, untuk melawan balik lah. Melawan balik begitu ya. Jangan hanya diam gitu. Kalau diam, memang apa biasanya? Kalau diam begini, jadi fenomena saat ini tuh sebenarnya yang toleransi yang baik-baik aja tuh mayoritas banyak, tetapi orang-orang yang intoleran ini yang jumlahnya sedikit, oknum tertentu ini yang jumlahnya sedikit, suaranya lebih lantang dan lebih keras. Nah, ketika mereka suaranya lebih lantang dan lebih keras dan kita diam, maka nanti lama-lama akan ada perubahan persepsi bahwa yang lantang dan keras yang salah itulah yang benar. Jadi kita jangan hanya diam, harus berani bicara bahwa itu salah gitu. Jadi seperti klarifikasi begitu ya, seperti menjelaskan bahwa yang benar tuh ini gitu. Betul. Agar ada generasi milenial, generasi muda jadi aware gitu. Oh, ternyata ini loh yang benar. Jadi bisa berpikir juga begitu ya. Betul, Bu. Setelah melihat mungkin video atau tayangan-tayangan sebelumnya begitu ya. Terhadap konten-konten tertentu mungkin ya. Oke, begitu juga di tengah-tengah masyarakat ya, ketika ada ucapan atau perkataan yang mulai memancing, itu juga perlu diwaspadai atau bagaimana? Perlu diwaspadai, Bu, artinya ketika ada ujaran-ujaran kebencian anti NKRI, intoleransi, anti Pancasila ya kan. Nah, itu berarti orang tersebut sudah mengarah ke radikal. Nah, kita harus mewaspadai atau bahkan kita mendekati supaya orang tersebut berubah kalau memang memungkinkan kita mengubahnya. Baik, ini ada juga nih yang sempat radikalisme, terorisme. Sebetulnya di Indonesia itu sebetulnya memang ada atau memang bahasanya aja yang diada-adakan begitu? Fenomena ini memang ada, Bu. Memang ada. Jadi kalau ibarat kanker, ini radikalisme terorisme di Indonesia ini sudah stadium 4. Kenapa bisa stadium 4? Ya karena tadi yang saya katakan, kita yang mayoritas ini toleran cenderung diam. Dan lama-lama mereka yang intoleran, yang suaranya nyaring dan keras itu semakin menjadi-jadi dan mengubah persepsi bahwa intoleran itu yang benar. Harapannya nih agar kalau memang benar adanya fenomena tentang radikalisme, paham terorisme di Indonesia itu bisa lenyap, paling tidak bisa terkikis lama-lama, masyarakat bisa selamat, Indonesia bisa jaya selamanya dan juga bisa aman terkendali. Apa harapannya kepada masyarakat? Ya, harapannya sekarang masyarakat ini harus aware, harus sadar bahwa radikalisme terorisme itu memang ada. Dan itu kalau dibiarkan terus-menerus bisa merongrong eksistensi NKRI. NKRI ini bisa pecah kalau misalkan aja orang-orang itu terus eksis, yang anti NKRI, anti Pancasila, lalu menganut paham takfiri. Padahal kan Pancasila itu adalah warisan dari leluhur kita yang sudah final, yang harus dijaga sampai kapanpun, apapun agama kita, gitu. Baik, ini dari BNPT, Pak Mario. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan tentunya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Siap. Indonesia selalu aman, damai, dan sejahtera. Amin. BNPT kepanjangan dari pemerintah juga akan terus tetap semangat melakukan upaya-upaya penanggulangan, pencegahan, dan proteksi. Siap. Perlindungan terhadap Siap. rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Salam untuk rekan-rekan BNPT. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, demikian bincang hebat kita dengan Bapak Mario Humberto Esos MH selaku Kasih Pengamanan Lingkungan Umum BNPT. Semoga bermanfaat dan kita warga masyarakat selalu waspada untuk menjaga NKRI tetap aman, damai, dan sejahtera. Jangan lupa subscribe, like,
share, dan komen pada konten-konten kami ini agar ini bermanfaat luas dan tentunya juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih, saya Bena Rangkuti, pamit, sampai jumpa.